Transaksi yang saya lakukan adalah perjanjian utang piutang sepeda motor yang terjadi di antara saya selaku pihak kedua sebagai debitur dan Adira Finance selaku pihak pertama sebagai kreditur. Bentuk jaminan yang saya pilih yaitu jaminan kebendaan berupa jaminan fidusia. Alasan saya memilih jaminan fidusia karena terjadi pengalihan hak kepemilikan motor kepada saya, namun penguasaan kepemilikan motor tersebut masih tetap menjadi milik Adira Finance selaku kreditur. Objek jaminannya adalah benda bergerak berupa sepeda motor Honda Scoopy seharga 22 juta yang telah diperjanjikan sebelumnya. Cara melaksanakan pembebanan jaminan fidusia yaitu dengan melakukan pembuatan akta notaris atau PPAT yang selanjutnya didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia untuk jaminan fidusia dan kantor pertahanan untuk hak tanggungan. Yang kemudian diterbitkan sertifikat jaminan dan sertifikat tersebut diserahkan kepada Adira Finance yang nantinya sertifikat jaminan tersebut dapat digunakan untuk menarik hak kepemilikan sepeda motor yang saya miliki karena akibat dari gangguan prestasi terhadap perjanjian tersebut. Judul beritanya adalah Pabrik Sampo Palsu Catut Merek Terkenal Terbongkar, begini cara membedakan yang asli. Berita tersebut diunggah pada 3 Januari 2022 oleh Jatim Times. Kasus bisnis tersebut yaitu terbongkarnya pabrik sampo palsu di sebuah gedung yang berlokasi di Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang pada Selasa 28 Desember 2021. Pada penggerebekan yang dilakukan aparat Polda Banten, berhasil meringkus 7 orang yang terdiri atas pelaku dan karyawan. Pemalsuan sampo tersebut mencatut merek sampo terkenal yaitu dari sampo merek Pantene dari PT PNG dan sampo merek Clear, Sunsilk, Dove, Head and Shoulders dari PT Unilever. Serta pabrik tersebut juga memalsukan minyak rambut merek Gatsby dari PT Mandom Indonesia. Menurut saya, penyelesaian yang cocok untuk kasus pabrik sampo palsu yang mencatut merek dari PT PNG, PT Unilever, dan PT Mandom Indonesia dapat diselesaikan dengan cara litigasi ke pengadilan niaga. Karena tindakan tersebut merugikan pihak PT PNG, PT Unilever, dan PT Mandom Indonesia, sebab pemalsuan tersebut berdampak pada kepercayaan konsumen yang mengakibatkan penjualan menurun, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Judul dari paper yang telah saya dan kelompok saya buat adalah Kepailitan yang terjadi pada PT Sariwangi Agricultural Estate Agency. Alasan memilih judul tersebut adalah karena perkara kepailitan dan PKPU yang terjadi di dalamnya menarik untuk dibahas. Sebelum terjadinya kepailitan, PT Sariwangi dan perusahaan afiliasinya PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumberwadung terjadi proses PKPU terlebih dahulu yang diajukan oleh Bank Commonwealth selaku pemohon kepada PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan Indorub terkait utang yang telah jatuh tempo ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Permohonan pengajuan PKPU tersebut akhirnya dikabulkan oleh majelis hakim, sebab setelah dikumpulkan bukti-bukti, kedua perseroan tersebut memiliki kreditur lain selain Bank Commonwealth. Kreditur lain dari PT Maskapai Perkebunan Indorub yaitu PT Bank ICBC Indonesia dan PT Pan Indonesia Bank. Sedangkan kreditur lain dari PT Sariwangi yaitu PT Bank ICBC Indonesia, PT SMFL Leasing Indonesia, PT Pan Indonesia Bank, dan PT Bank Rabobank Internasional Indonesia. Sehingga hal tersebut yang menjadi dasar terpenuhinya syarat
diterimanya pengajuan PKPU. Namun, justru setelah terjadinya PKPU tersebut, PT Sariwangi dan PT Indorup malah melakukan ingkar janji terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran cicilan utang bunganya yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian atau homologasi dalam PKPU. Sehingga hal tersebut mendasari PT Bank ICBC Indonesia mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian, dan akhirnya pembatalan tersebut diterima sehingga PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan Indorup dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya. Alasan permohonan PKPU diajukan sebab utang PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan Indorup kepada Bank Commonwealth telah melewati jatuh tempo. Dan kepailitan tersebut dimohonkan karena PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan Indorup melakukan ingkar janji dalam pemenuhan kewajiban pembayaran utang bunga yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian. Debitur dalam paper tersebut adalah PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan Indorup Sumberwadung. Jika kreditur dalam paper tersebut adalah Bank Commonwealth, PT Bank ICBC Indonesia, PT Pan Indonesia Bank, PT SMFL Leasing Indonesia, dan PT Bank Robobank Internasional Indonesia. Peran dan kontribusi saya dalam pembuatan paper yaitu saya berperan untuk membuat kesimpulan dan saya berkontribusi untuk bersama-sama menentukan judul yang pas atas tema yang telah disetujui sebelumnya. Review dosen terhadap paper yang telah kami buat yaitu untuk sistematika penulisan sudah baik dan rapi, judul dan latar belakang sudah betul. Yang salah terjadi pada rumusan masalah. Seharusnya rumusan masalah yang pertama membahas tentang landasan teori tentang kepailitan dan PKPU, lalu ke proses kepailitan dan PKPU, yang terakhir putusannya. Untuk kesimpulannya harus menguraikan inti dari 3 pembahasan yang telah dibahas. Upaya yang saya lakukan dalam perbaikan paper yaitu kembali membuat kesimpulan seperti sebelumnya.